Hai hai hai, halo. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Katarina Aslin Adria Titanika. Biasa dipanggil Tita. Saya merupakan lulusan dari Universitas Terbuka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya memiliki pengalaman 7 tahun mengajar dan minat yang besar dalam dunia pendidikan. Saya sangat senang saat bisa berinteraksi dengan anak-anak dan mendampingi mereka dalam proses belajar. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan penuh kasih. Maka dari itu, besar harapan saya untuk bisa bergabung menjadi guru pedalaman bersama Yayasan Tangan Pengharapan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Hebat? Luar biasa? Yes! Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah? Sudah. Sebelum kita belajar, kita sebaiknya apa dulu ya? Betul, berdoa. Kita ambil sikap doa ya, Bu Tita yang pimpin doa ya. Ambil sikap doa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Ambil sikap doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kalian sudah siap untuk belajar ya? Hari apa sekarang? Betul, hari ini adalah hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 14 bulan April 2025. Betul, karena kalian sudah siap belajar, bukunya sudah siapkan, pensilnya sudah disiapkan. Coba Bu Tita cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. 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 Mantap, hebat, luar biasa. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang belajar tentang apa? Perkembangbiakan hewan, ya, atau binatang. Jadi setelah kalian belajar hari ini, diharapkan kalian bisa memahami ada apa saja perkembangbiakan pada hewan, cirinya itu apa saja juga, dan menyebutkan contoh dari hewannya. Nah, coba Bu Tita mau tanya, sebutkan hewan binatang yang kalian pernah lihat dan kalian tahu. Ada apa saja? Ayam, betul. Ada apa saja? Kambing, ikan, kura-kura, kelinci, burung, kanguru, gajah, macan, apalagi bebek, dan masih banyak lagi. Kalian pintar bisa menyebutkan macam-macam jenis hewan. Nah, dari beberapa hewan yang sudah kalian sebutkan, ternyata kita bisa menggolongkan perkembangbiakan hewan itu secara umum ada 2, yaitu ovipar dan vivipar. Nah, ovipar itu biasa juga disebut dengan bertelur. Lalu kalau vivipar itu adalah melahirkan. Betul. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan. Bagaimana sih kita dapat membedakan jenis binatang yang ovipar dan vivipar? Coba kalian perhatikan gambar yang sudah Bu Tita siapkan.
Di sini Bu Tita sudah punya 2 gambar. Di sebelah kanan ada apa? Ayam, betul. Di sebelah kiri ada kucing. Ini sama-sama binatang, sama-sama hewan, tapi perkembangbiakannya itu berbeda. Nah, kalian bisa membedakannya dari ciri-ciri tubuhnya. Kira-kira apa ya yang membedakan binatang ovipar dan vivipar? Kita perhatikan dulu yang binatang ayam. Ayam sebelum menjadi anak ayamnya dari mana? Betul, dari telur. Baru muncullah anak ayamnya. Nah, itu namanya perkembangbiakan dari telur. Ciri-cirinya kalau binatang ovipar itu bisa dilihat. Nah, yang pertama tadi bertelur. Ciri-ciri yang pertama adalah bertelur. Ya. Lalu kalau kita perhatikan, semua makhluk hidup punya telinga. Tapi kalau binatang ovipar itu tidak punya daun telinga. Daun telinga itu seperti manusia nih, daun telinga. Berarti ciri-ciri binatang ovipar satu lagi adalah tidak memiliki daun telinga. Nah, ada satu lagi. Kamu pernah lihat nggak ayam menyusui ayamnya? Tidak kan? Nah, berarti ciri-ciri yang satu lagi adalah tidak mempunyai kelenjar susu. Maka dari itu, ayam tidak menyusui anaknya. Itu adalah ciri-ciri binatang atau hewan ovipar. Nah, sekarang coba perhatikan binatang yang satu lagi. Ada binatang apa ini? Kucing, betul. Kucingnya di sini sedang ada yang sama ibunya ya, lagi nempel-nempel ya. Ini lagi ngapain? Betul, lagi menyusui. Nah, kalau kucing bisa jadi ada anaknya. Apakah dengan proses bertelur? Tidak, tapi dengan proses melahirkan. Ciri-cirinya kebalikannya dari yang ovipar. Tadi kalau ovipar kan mempunyai daun telinga ya, tidak mempunyai daun telinga. Kalau vivipar ada daun telinganya nih. Nah, berarti ciri-ciri yang pertama adalah memiliki daun telinga. Nah, terus tadi bertelur nggak? Betul, tidak bertelur. Nah, kalau tadi ayam tidak menyusui anaknya, kalau kucing menyusui, berarti artinya mempunyai apa? Betul, mempunyai kelenjar susu. Nah, ini adalah perbedaan dari perkembangbiakan ovipar atau bertelur dan vivipar melahirkan. Bisa dilihat dari ciri-ciri tubuhnya. Nah, coba sekarang Bu Tita punya beberapa binatang. Tebak ya, kira-kira perkembangbiakannya ovipar atau vivipar? Nah, ini dia. Ada binatang katak. Kita perhatikan. Katak tidak memiliki daun telinga. Ya, katak juga tidak menyusui loh. Berarti katak masuknya ke dalam ovipar atau vivipar? Betul, ovipar atau bertelur. Lagi, ini apa ini? Ada apa? Betul, ada kera atau monyet. Kita perhatikan ciri-ciri tubuhnya. Punya daun telinga? Punya. Pernah melihat kera menyusui anaknya enggak? Pernah ya? Oh, pernah Budi. Berarti si kera ini perkembangbiakannya ovipar atau vivipar? Betul,
Jadi sangat mudah ya membedakan perkembangbiakan pada hewan ovipar bertelur, vivipar melahirkan. Dilihat dari ciri-ciri tubuhnya. Sudah paham? Coba sekarang kalian baris. Nanti kalian ambil satu-satu gambar ini. Kalian dapat binatang apa? Kelompokkan sesuai dengan perkembangbiakannya. Ovipar atau vivipar. Siap? Kita baris ya? Baris? Oke. Nah, sudah baris. Nanti kalian ambil satu, lalu diperhatikan dulu dari ciri-ciri binatangnya, lalu tempel. Kalau ovipar masuk ke sini, kalau vivipar ditempelkan di sini. Paham? Ayo satu-satu, silakan ambil. Ya. Sudah maju semua? Sudah? Kita cek ya. Ternyata jawabannya sudah betul. Binatang yang perkembangbiakannya ovipar dan binatang hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Mudah membedakannya? Paham? Paham. Kalau ayam, coba Bu Tita tanya kepada Ayu, perkembangbiakannya apa? Betul, ovipar. Andi, yang punya daun telinga, ciri-ciri dari perkembangbiakan apa? Betul, vivipar. Denny, sebutkan 2 jenis hewan yang berkembang biak dengan vivipar. Ya, gajah dan kucing. Kalian hebat, sudah bisa semua, sudah paham semua. Ya, coba kita tepuk hebat dulu karena kalian sudah paham. Tepuk hebat. Jempol, jempol, hebat. Nah, setelah ini kalian catat dulu ya. Ini perkembangbiakan binatang yang ovipar, ciri-cirinya apa saja? Lalu vivipar apa saja? Setelah kalian mencatat, nanti kalian kerjakan soal dari Bu Tita. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar binatang atau hewan. Tentukan perkembangbiakannya, ovipar atau vivipar. Amati dulu gambarnya, ya. Binatang apa, ciri-cirinya bagaimana? Lalu tentukan perkembangbiakannya. Paham? Paham. Silakan dibagi salah satu. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Ih, mantap. Semuanya dapat nilai 100 ya. Bisa membedakan perkembangbiakan ovipar dan vivipar. Jadi anak-anak, setiap binatang, setiap makhluk hidup yang mengalami proses perkembangbiakan itu fungsinya untuk apa? Betul, meneruskan keturunan supaya tidak punah, ada penerusnya. Itulah fungsi dari perkembangbiakan. Ada 2, ovipar dan vivipar. Sudah jelas? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya apa? Oh, manusia ya. Walaupun manusia bukan masuk jenis hewan ya, tapi manusia itu juga makhluk hidup. Manusia itu punya ciri-ciri daun telinga. Terus kamu waktu bayi kalian disusui nggak sama mamanya? Betul, berarti manusia berkembang biaknya dengan cara apa? Vivipar atau melahirkan. Ya, sudah paham? Oke, sekarang kalian boleh kemas-kemas. Nanti PR-nya kalian sebutkan ya 10 yang banyak. Binatang ovipar ada apa saja? Binatang vivipar ada apa saja? Paham? Nah, kita kemas-kemas ya. Masukkan tasnya di dalam tas, pensil, bukunya. Kita siap-siap untuk pulang ya. Oke, kita ambil sikap doa yang baik. Jangan lupa yang piket, kelasnya disapu yang bersih. Nanti setelah pulang kamu harus ganti bajunya, seragamnya. Lalu makan siang, kerjakan PR-nya. Kalau bermain setelah mengerjakan PR ya. Oke? Oke. Kita ambil sikap doa ya. Besok kita akan belajar tentang satu lagi. Ada satu lagi perkembangbiakan, yaitu ovovivipar. Tapi besok. Oke? Kita pulang ya. Kita ambil sikap doa yang baik. Ambil sikap doa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini.